Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara sore hari ini, yaitu acara workshop proyek kepemimpinan profesi guru prajabatan Universitas Negeri Padang di Sanggar Pituah Mande, Jalan Raya Kurau nomor 56B, Siteba, Padang. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang terhormat abang-abang yang selaku pengelola sanggar, kemudian abang-abang dan kakak-kakak sekalian yang hadir dalam acara workshop hari ini. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nanda Setiawati selaku pembawa acara atau MC yang akan memandu acara workshop kita pada sore hari ini. Mari kita buka acara dengan lafaz basmalah. Acara kedua yaitu sambutan ketua pelaksana kami, yaitu kepada Abang Wahyudi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Wahyudi, biasa dipanggil Wahyu. Saya selaku ketua pelaksana dalam workshop pada hari ini. Yang terhormat kepada Bang Andre, Bang Heru, selaku pengelola Sanggar Pituah Mande, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Untuk materi hari ini mungkin nanti akan disampaikan dengan judul inovasi pembuatan silofon berbasis bambu untuk perencangan alat musik ramah lingkungan. Jadi tujuan workshop hari ini bisa jadi inovasi buat teman-teman semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pengelola Sanggar Pituah Mande yang akan disampaikan oleh Bang Andre atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Mas Haji Dianda. Jadi saya di sini sebagai pelatih bagian tari di Sanggar Seni Pituah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah workshop kali ini nanti akan disampaikan oleh dia kepada narasumber, kedua narasumber kita, kepada Kak Sherina Pasma Ramadhani dan Bang Wahyudi, mempresentasikan atau memberikan pemaparan tentang workshop inovasi pembuatan silofon berbasis bambu untuk perancangan alat musik ramah lingkungan. Adalah workshop inovasi pembuatan silofon berbasis bambu untuk perancangan alat musik ramah lingkungan. Dengan inovasinya di sini ada bambu yang kami rancang, ada juga motif ukiran pucuk rabun sebagai motif ukiran minyak. Latar belakangnya bambu yang dipilih karena pertama adalah alternatif bambu. Coba kita pukul saja. Dari bunyi tersebut, bambu ini dikenal memiliki karakteristik akustik yang baik. Sebelum di stem pun dia pasti udah punya bunyi, tapi belum jelas. Jadi butuh bantuan untuk di stem dulu. Terus alat musik bambu juga ideal untuk alat musik. Selain itu, alat musik ini membuka peluang usaha
untuk pengembangan ekonomi lokal. Jadi masyarakat yang di Padang yang baik yang mempunyai keahlian atau yang belum bisa belajar untuk memanfaatkan pengelolaan bambu ini untuk pengembangan ekonomi lokal, salah satunya sebagai alat musik seperti yang di depan ini. Selanjutnya juga bisa sebagai pelestarian dan ekonomi atau promosi kearifan lokal dan pengelolaan bambu. Jadi, inovasi xilofon berbasis bambu tidak hanya relevan dalam perancangan alat musik, tapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya dan lingkungan. Oke, ada manfaatnya baik bagi peserta individu maupun bagi masyarakat. Oke, kita masuk pada proses pembuatan. Jadi pada proses pembuatan ada alat musik ini ada 1 sampai 6 langkah yang akan kakak jelaskan bersama Bang Wahyudi. Yang pertama, langkah pertama itu adalah proses pengelolaan bambu atau bambu betung atau biasa kita kenal dengan batuang. Oke, yang pertama pencarian bambu betung atau batuang tua dimasak. Jadi bambu ini bukan bambu muda, jadi bambu udah tua masak di batangnya. Jadi bisa tumbang sendiri, bisa dilihat dari warnanya yang sudah kekuningan. Selanjutnya itu pemotongan betung perluas diselingi dengan pembuatan kolam rendaman betung. Jadi perluas kan misalnya panjang betung ini kan 8 meter, ada ruas-ruasnya yang berbagi, jadi itu dipotong dahulu, selanjutnya dibuat dengan kolam perendaman. Selanjutnya ada tahap pembelahan ruas betung menjadi 2 gerai. Oke, selanjutnya kalau untuk pengambilan betung ini sudah sesuai dengan ukuran yang sudah kami referensikan dari jurnal-jurnal ilmiah, di mana oke, kita lihat ini yang paling panjang ada 37 cm dan oke, yang paling panjang di sini ada 37 cm dan yang paling pendek ada 24 cm dengan lebarnya masing-masing 5 cm. Selanjutnya setelah perendaman tadi kan kita udah motong-motong nih, terus kita lakukan pengasapan betung dengan asap. Misalnya kami mencari cara pengasapannya pakai alat ya, alat pemanggang salah satu caranya. Selain itu ada juga dengan di atas kumpul, jadi dikasih wadah di atasnya, jadi kita diasap. Jadi selanjutnya setelah pengasapan kita melakukan pengangkatan di lampu. Oke, yang kedua kita proses desain kerangka alat musik xilofon. Jadi kita kan udah dapat betulnya nih. Kenapa kakak-kakak nggak bikin ini dulu, nggak bikin desain? Karena melihat bagaimana betulnya yang didapatkan itu. Jadi setelah selesai pengasapan, maka motif yang diangkat itu motif pucuk rabang, salah satu motif Minang dengan pepatah Kepek Baguno Badan Petakai yang bermakna bahwa kecil Baguno besar petakai, artinya dari kita kecil sampai kita besar bisa memberi manfaat bagi orang sekitar. Itulah yang menjadi salah satu alasan kelompok kakak dan teman-teman untuk mengangkat motif pucuk rabang. Oke, ini sketsa awal sketsa alat musik xilofon. Yang pertama, panjang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah 77 cm yang bagian atasnya, dan yang bagian bawahnya kurang dari itu. Selanjutnya perancangannya itu ada bila-bila bambu. Nih, bila-bila bambu yang dipotong sebesar 2,5 cm dengan panjang 18 cm atau 19 cm. Selanjutnya kalau bambu ini sama dengan bambu
bambu ini, cuma bedanya ini tidak diasapi karena dia tidak untuk dipukul. Selanjutnya di sana dapat ada kerangka ukiran samping. Ini disebut dengan bagian kepala dan itu disebut dengan bagian kakinya. Nah, ini yang kakak jelaskan tadi, bila bambu kecil di sisi kiri dan kanannya, dan ini kepala dan kakinya. Masing-masing ukurannya dapat adik-adik lihat di atasnya. Jadi ini disebut rel ya, yang di bawah ini disebut relnya, yang di atasnya ada karet ban dan ada tali. Jadi di atas rel ini ada alat musik xilofonnya. Untuk roti di bawah xilofon dibutuhkan roti yang berfungsi sebagai resonansi, karena pada bagian bawah tidak tertutup ini. Sengaja pada bagian bawah ini tidak tertutup. Selanjutnya untuk menyatukan kerangka badan xilofon menggunakan 4 baut bagian sisi dinding tersebut. Ada 1, 2, 3, 4 di bagian sisi tersebut. Dan di atas ini ada 15 paku. Berarti untuk satu alat musik itu ada 30 paku masing-masingnya. Oke, setelah kita merancang nih, kalau misalnya adik-adik mau bikin gambar, udah ada di kepalanya, pasti kita akan action nanti kan. Jadi yang pertama itu proses ukiran motif puncak raguang. Nah, jadi ini kami bertiga, anak-anak yang seni rupa. Pertama ini membuat sketsa, memindahkan sketsa. Ketiga setelah dipindahkan jadi diukir. Yang pertama itu menggunakan pahat layang. Sayangnya belum ada contohnya, itu bisa dilihat dari ada di bawah beberapa contoh pahat yang banyak yang dari besi dan pemukulnya itu dari kayu. Selanjutnya itu setelah kita mengukir bagian luarnya, lalu kita menyesuaikan motif agar timbul efek 3 dimensi. Oke, kelima kita membentuk motif 3 dimensi. Setelah itu kita membersihkan garis dan kita bersama-sama kakak-kakak yang lain kita mengangkat seni tari, seni musik yang dari S1 berkolaborasi dalam ruang lingkup seni budaya untuk menjadikan suatu alat musik yang ramah lingkungan berbahan basis bambu. Pada bagian proses persiapan nadanya, sebelum kita potong sesuai ukuran, bambunya itu berbentuk seperti ini dulu. Nah, bambunya itu untuk penyetamannya itu dilihat dari ketebalan dari bambu tersebut. Nah, kalau misalnya nadanya pada awal bambu itu dipotong, kita cek dulu apakah itu nadanya E, apakah itu nadanya G. Nah, nanti kalau misalnya untuk pengurangan nada, di bagian tengahnya aja dipotong. Jadi kalau misalnya nadanya masih di G atau di G, nah itu yang di bagian tengahnya yang dipotong di kan. Bertujuan untuk menemukan nada dari yang kita cari nanti. Proses finishing ini ada untuk ketiga nadanya itu dari nada F4. Ini F4. Nah, ini F4. Nada Fa. Nada Fa. Ini solnya. Ini G. G4-nya. Nah, jadi kalau udah ketemu semua nada, nanti disusun melalui di rel yang telah disediakan atau tatakannya tadi. Nah, tatakannya ini juga dikasih seperti apa? Dikasih tali atau kayak sumbu kompor. Nah,
Nah, sumbu kompor itu juga dikaitkan di bawah tali itu dikaitkan juga dengan karet agar nadanya itu nyaring bunyinya seperti ini. Kalau misalnya kayu ketemu bambu, otomatis bunyinya itu mendem bunyinya, nggak keluar. Nah itu proses itu tujuannya agar dikasih sumbu kompor, tujuannya biar keluar lebih nyaring bunyi bambu tersebut, biar kita enak buat teman atau nanti tujuannya juga bakalan dipergunakan untuk bermain musik, ensemble maupun pengiring tari. Nah pada proses finishing selanjutnya, ini kan sebelumnya juga belum masih warna asli, jadi belum ada ukiran-ukirannya kayak gini kan. Jadi proses bambunya itu juga bakalan dipernis agar bambu itu terlihat lebih menarik. Kalau dipernis, seratnya ini bakalan lebih kelihatan jelas. Nah itu fungsi untuk dikasih pernis. Walaupun dikasih pernis, tapi nadanya itu nggak akan berpengaruh nantinya. Ya mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, kepada Bang Heru. Baiklah, dari penjelasan tadi setelah saya lihat kan di bawahnya ada benang. Ya, benang itu memang melintang relief seperti itu. Nah, dengan adanya sering pukulan, berarti kan adanya gesekan di atas benang tersebut. Berarti kan lama kelamaan berarti benangnya bisa jadi putus. Apakah bisa digunakan yang lain benangnya yang lebih tebal, atau memang harus benang itu, atau ada jalan keluar lain solusi lain? Tentang penyeteman ya. Nah, dalam penyeteman alat dari bambu ini, nada yang paling tinggi itu semakin tebal atau semakin tipis? Nah, kalau saya bilang tadi katanya ada penikisan. Nah, jadi saya mau nanya itu, kalau misalnya nadanya semakin tinggi itu suaranya semakin tebal atau semakin tipis? Jadi sekian, terima kasih. Untuk ini saya mau menanyakan apa persamaan Kalau bambunya itu tebal, itu tuh nadanya lebih tinggi, lebih ibaratkan lebih kuat bunyinya. Jadi kalau untuk pengikisan tuh bertujuan untuk memperendahkan suaranya. Misalnya kalau untuk nada E misalnya belum dapat masih di F kan. Nah, jadi kalau misalnya nadanya itu kita bertujuan untuk mencari nada E dan di bambunya masih kita scan masih di nada F. Nah, tujuan pengikisan itu untuk mencapai nada E tersebut. Itu masalah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tali yang lebih besar atau lebih tebal, otomatis kita perlu mengembornya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalkan terlalu besar juga nanti berpengaruh pada suara. Jadi ya yang aman-aman saja kita pakai benangnya kecil supaya ya kalau yang penting pas dimainkan ini alat musiknya tidak lari-lari gitu. Ini kan gini lah, bertujuan membuat alat musik ini ya ingin berinovasi atau berkolaborasi dengan alat-alat musik yang lain. Alat musik ini tujuannya dibuat sebagai alternatif kepada peserta workshop dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan kata atau tingkah laku mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.